Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang membangun website toko online ya. Di video sebelumnya, kita sudah belajar kebutuhan apa aja yang mesti kita siapkan untuk membangun sebuah website ya. Nah, di pertemuan kali ini, kita akan belajar bagaimana caranya menginstal ya. Jadi, sebelumnya kan kita sudah menyinggung tentang platform ya. Jadi untuk misalkan kita mau bikin sebuah website, kemudian websitenya itu nanti ditujukan untuk keperluan toko online, kita bisa menggunakan platform yang sudah ada ya. Contohnya kemarin ada WordPress ya. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana caranya menginstal WordPress di komputer ya. Jadi kita mensimulasikannya di komputer kita aja dulu. Nah, selanjutnya ya untuk development environment, jadi di komputer kita itu nanti kan kita mesti karena ini website ya, kemudian websitenya itu basisnya adalah PHP, otomatis nanti kita perlu beberapa settingan atau kita perlu beberapa aplikasi yang bisa mendukung di tahapan development ya. Pertama, kalau di Windows atau Linux ya, itu ada yang namanya SAM ya. Jadi kalau di Windows biasanya namanya SAM, kalau di Linux biasanya namanya LAM ya, LAMPP. Kemudian di Mac itu kalau nggak salah MAM ya. Nah, ataupun ya sejenisnya lah gitu ya. Nah, di SAM itu biasanya sudah include pertama Apache. Apache itu adalah web servernya. Kemudian ada MariaDB. MariaDB adalah database-nya. Kemudian ada PHP, itu bahasa pemrogramannya. Kemudian ada PHP PHP itu adalah GUI untuk si MariaDB nanti. Kemudian ada SAM Control Panel, kemudian ada Mercury, Mail Transport System, ada FileZilla. FileZilla itu nanti untuk FTP servernya. Kemudian masih banyak lagi ya. Nah, kemudian si SAM ini juga ada versi portable, ada versi installer ya. Nah, biasanya sih yang perlu dipersiapkan oleh si website programmer ya, atau web programmer itu biasanya adalah environment-nya dulu. Kalian mau menggunakan yang mana gitu. Apakah misalnya kalian ketika di misalnya kalian sistem operasinya adalah Linux ya. Nah, kalian pengennya langsung install dari repository gitu, tanpa menggunakan seperti SAM ini gitu ya, itu silakan aja gitu ya, itu nggak masalah. Yang penting kalian mengerti dulu, kalian tahu dulu komponen apa aja yang mesti ada gitu. Nah, kemudian SAM itu biasanya seperti ini ya. Jadi SAM itu seperti ini, biasanya yang kita jalankan service-nya itu kalau kebutuhan standar sih cuma ada dua ya, Apache dan MySQL. Jadi Apache tadi web servernya, MySQL ini adalah database-nya ya. MySQL atau MariaDB itu sebenarnya sama aja ya. Jadi MariaDB itu adalah forking dari MySQL ya. Karena kan sekarang berbayar gitu ya. Nah, kemudian kita bisa gunakan yang MariaDB. Selanjutnya, nah biasanya di SAM itu yang perlu diperhatikan adalah dokumen root dan directory ya. Jadi dokumen rootnya itu kalau misalnya kalian installnya ada di drive D, berarti nanti dokumen rootnya ada di D SAM htdoc. Nah, htdoc itu adalah nanti kalian meletakkan website kalian atau file-file website kalian itu di dalam folder htdoc tadi ya. Selanjutnya kita tampilan SAM-nya itu seperti ini ya. Jadi di komputer saya itu sebenarnya tidak terinstall SAM ya. Saya nanti pakai Laragon ya. Nanti bakalan kita lihat juga perbedaannya gimana gitu. Jadi untuk yang SAM itu silahkan ya kalau mau menggunakan SAM. Kemudian, nah ini untuk yang PHP My Admin-nya. Saya rasa ini pengenalan yang apa ya?
yang pasti kalian sudah pernah lah gitu ya, karena kan kalian sudah belajar pemrograman web ya, mesti familiar lah dengan hal-hal yang seperti ini ya. Selanjutnya ada lagi ya selain SAM, ini ada development environment namanya Laragon ya. Nah untuk Laragon itu sementara itu masih tersedia di Windows ya. Nah di Laragon tadi ada yang full, ada yang light sama portable. Nah untuk package-nya apa aja yang ada di dalam Laragon. Jadi ada web server ya, Apache, kemudian dia web servernya juga ada yang Nginx ya. Kalau misalnya kita mau makanya Nginx juga bisa ya. Kemudian ada lagi MySQL, kemudian PHP, Redis ya. Redis itu nanti untuk urusan memori ya, cache ya. Kemudian ada Memcache, ada Node.js, ada Git, ada npm dan lain-lain sebagainya ya. Nah, enaknya di Laragon ini kalian bisa pindah-pindah versi, misalkan ya. Kalian mau nyoba PHP-nya versi 5 ya. Nah, tapi misalkan kalian mau develop lagi PHP supaya dia bisa kompatibel di PHP versi 7. Nah, kalian bisa berpindah ya, tinggal nanti cari paketnya untuk yang PHP versi 7 atau PHP versi 5, terus nanti tinggal dimasukkan ke Laragonnya. Nah, kalian nanti tinggal pilih aja. Atau Apache juga bisa ya, mau versi berapa gitu. Itu juga bisa kalian atur. Nah, kemudian di Laragon itu ini tampilannya Laragon. Nah, di Laragon itu juga sudah menyediakan yang namanya di bawah sini ya, ada yang namanya auto virtual host. Jadi auto virtual host tuh misalkan gini, misalkan kalian bikin sebuah website, biasanya kan kalau yang sering bikin website itu cara ngaksesnya apa? Localhost slash nama foldernya apa gitu ya. Nah, kalau kalian bikin virtual host, bisa jadi nanti kalian sesuaikan dengan apa yang kalian inginkan gitu. Nah, tapi kalau mau bikin yang seperti itu kan kalian harus config dulu ya, harus setting-setting dulu. Nah, di Laragon itu tidak perlu, kalian tinggal cukup kasih centang seperti ini, auto virtual host. Nah, nanti host namanya itu nanti menyesuaikan dengan nama folder kalian. Misalkan nih folder kalian namanya WordPress ya. Nah, di sini berarti nanti bisa jadi wordpress.me gitu ya, atau wordpress.local gitu. Nah, itu salah satu kemudahan dari Laragon ya. Kemudian ada lagi ya, kalau misalnya kalian pengennya installnya itu eh per satuan gitu ya, misalnya di Linux nih, kalian pengennya installnya langsung dari repository. Nah, kalian bisa juga langsung install per satu-satu ya. Jadi nanti untuk versi-versinya kayak versi PHP, versi database-nya itu menyesuaikan dengan versi yang ada di repository ya. Bisa aja nanti yang di repository itu lebih baru gitu ya. Atau bisa jadi juga gitu di repository itu bisa jadi belum update gitu. Karena biasanya kan yang dimasukkan ke repository adalah versi yang stabil ya. Nah, di sini tadi kita perlu apa aja, ada PHP ya, karena WordPress ya. Kita akan menginstal WordPress. Jadi WordPress itu adalah PHP basisnya. Kemudian nanti kita perlu web server, kita gunakan yang Apache. Kemudian database-nya nanti kita gunakan yang MySQL atau MariaDB. Nah, kemudian kalau kalian pengen install FileZilla ya, FileZilla itu adalah FTP client. Jadi biar dia menghubungkan antara si komputer kalian, misalnya kalian installnya di server ya. Nah, biar kalian bisa transfer file kalian ke server itu perlu yang namanya FTP client. Nah, bisa install FileZilla ya. Kemudian untuk email ya. Nah, email ini misalkan kalian mau bikin website namanya adalah misalkan onlinestore.me gitu ya. Nah, kalian pengen misalkan punya email dengan apa namanya? Custom emailnya misalkan mailme@onlinestore.me gitu ya. Nah, itu kan perlu yang namanya custom email ya. Jadi kita tidak menggunakan email kayak email@gmail.com. Nah, itu tidak kita pakai lagi. Nah, kalian bisa memanfaatkan yang namanya Zoho Mail ya. Ini ada yang versi gratisnya, atau kalian juga kalau mau bikin yang dari Google juga bisa ya. Nah, selanjutnya nanti platformnya kita menggunakan WordPress ya. Jadi di sini kita akan mensimulasikan aja instalasinya di
lokal ya, jadi di komputer kalian. Nah, yang perlu kalian ketahui lagi untuk WordPress itu ada 2 platform ya. Jadi pertama itu, eee, ada yang disebut dengan WordPress hosted ya. Hosted itu kalau kalian kunjungi wordpress.com, nah itu adalah WordPress hosted ya. Yang selanjutnya adalah WordPress self-hosted. Nah, ini perbedaannya gimana? Pertama ya, untuk akses websitenya yang hosted itu ada di wordpress.com. Kedua, yang self-hosted itu ada di wordpress.org. Nah, kalau yang wordpress.com itu biasanya kalau kalian bikin blog ya. Jadi misalkan blognya apa? Blognya amicom.wordpress.com. Nah, itu adalah dia menggunakan WordPress yang disebut dengan WordPress hosted. Bedanya WordPress hosted itu untuk kayak web hostingnya, kemudian nama domainnya itu nanti disediakan oleh pihak WordPress, dan biasanya itu ada limitnya gitu. Jadi kapasitasnya sudah ditentukan, dan namanya pun untuk si nama domainnya pun nanti biasanya ditentukan juga oleh mereka gitu ya. Atau mungkin bisa custom ya, tapi itu mungkin ada ininya lagi, ada fee-nya lagi. Jadi kalau yang hosted itu dia dihostingkan langsung dari si WordPress-nya. Makanya kalian kalau ketemu misalkan amicom.wordpress.com, nah itu dia itu hosted ya, bukan self hosted. Nah, kalau yang self hosted itu maksudnya kita install sendiri WordPress-nya, kita pasang sendiri WordPress-nya, kemudian hostingnya itu juga berasal dari kita gitu. Kita menempatkan si WordPress-nya itu ke web hosting kita sendiri, jadi kepunyaan kita sendiri. Kemudian nama domainnya juga berasal dari kita sendiri ya. Nah, aksesnya nanti ke wordpress.org. Nah, yang kita pakai nanti adalah yang wordpress.org. Kemudian untuk WordPress itu kan ada yang namanya themes ya, atau tema. Nah, untuk temanya eh, kita bisa lihat di cara bikinnya misalkan ya. Jadi tema itu bisa kita bikin ya di WordPress. Jadi kalau kalian punya kemampuan web design yang bagus, nah kalian bisa belajar tentang templating di WordPress ya. Nah, itu bisa kalian jual gitu ya. Nah, caranya belajarnya nanti akses saja di codex.wordpress.org. Atau kalian misalkan yang tidak mau pusing gitu ya. Kalian misalkan mau pakai aja tema. Nah, kalian bisa cari secara free atau nanti cari yang berbayar ya. Carinya nanti ada di temforest.net ya. Kemudian untuk keperluan lainnya, untuk membangun toko online, kita nanti perlu yang namanya plugin ya. Jadi pluginnya di sini kita nanti install yang namanya WooCommerce. Kemudian nanti ada untuk SEO-nya kita pakai yang sering dipakai aja, jadi Yoast SEO. Kemudian ada kontak form. Kontak form itu untuk bikin form. Kemudian yang terakhir ada Really Simple SSL ya. Nah, ini kalau misalkan kita mau force nanti WordPress kita ke HTTPS ya. Selanjutnya, nah, pengetahuan umum yang mesti kita pahami ketika mendevelop sebuah website ya. Di sini karena menggunakan PHP berarti kita paling nggak harus mengerti dulu PHP itu seperti apa gitu ya. Nah, di WordPress itu kan menggunakan PHP. Nah, paling paling tidak kita harus mengetahui sintak dasarnya dulu. Kemudian nanti ada JavaScript-nya juga, kemudian ada HTML untuk templating-nya, kemudian ada CSS juga untuk templating. Terakhir adalah database ya. Ini yang pengetahuan umum yang mesti kita ketahui ya. Nah, untuk instalasi WordPress, jadi kalau misalnya kalian sewa web hosting, itu sebenarnya di web hosting itu biasanya menyediakan aplikasi yang namanya Softaculous ya. Jadi di cPanel-nya itu ada yang namanya Softaculous. Nah, kalian cari aja yang namanya WordPress ya. Itu kalau misalkan kalian mau install langsung di web hosting ya. Beda lagi nanti kalau di VPS ya. Nah, di VPS itu kan misalkan kita VPS-nya itu unmanaged ya, artinya VPS yang tidak di manage, atau VPS yang memanage nya itu adalah kita sendiri gitu. Jadi biasanya kosongan.
Nah, kalau seperti itu kita installnya manual gitu ya. Kita download dari si WordPress-nya, kemudian kita pasang di VVS kita. Untuk installnya nanti bisa di eh, ins- untuk downloadnya nanti di sini ya, wordpress.org/latest.zip. Nanti dia sudah mengambil versi terbaru dari WordPress ya. Nah, selanjutnya tadi ya yang di cPanel, kalau kalian buka cPanel itu nanti ada Softaculous ya namanya. Di sini, nah ini ya Softaculous App Installer ya. Nah, di sini ada yang namanya WordPress ya. Nah, kalian bisa install WordPress di sini ya. Jadi di web hosting itu di Softaculous itu ada banyak ya. Ada Joomla, ada PrestaShop juga nih, OpenCart juga, Joomla ya, Joomla 2.5, Drupal. Nah, ini ada juga Drupal. Nah, ini juga bisa kalian gunakan untuk toko online tadi ya. Jadi kalau kalian mau langsung lewat apa namanya, lewat web hosting atau lewat cPanel juga bisa. Jadi nanti cari aja Softaculous App Installer atau cari aja Softaculous gitu ya. Selanjutnya, nah yang perlu kita pahami dulu alurnya ya, ini penting. Jadi alur menginstal itu seperti apa, mau di VVS atau mau di lokal atau mau di server yang lain. Pertama kan kita harus punya si WordPress-nya dulu ya. Kemudian nanti kita ekstrak, baru kita pindahkan ke directory web server ya. Kemudian baru diinstal. Nah, ini tahapannya. Jadi kita download dulu, ekstrak, kemudian pindah ke directory web servernya, pindahkan ke directory web server, kemudian baru diinstal. Nah, untuk directory web server kan kita bisa konfigurasi secara manual ya, mau menggunakan yang settingan default atau mau menggunakan settingan kita sendiri. Misalkan nih kalau di VPS itu kan biasanya letaknya itu ada di var www.html ya, itu yang defaultnya. Nah, kalau yang tadi di yang Apache itu kan ada di dokumen root/htdocs ya. Nah, kalau di Laragon itu nanti ada di eh, folder www ya. Nah, itu tergantung nanti dari si web servernya ya, mau kita custom atau mau gunakan yang default. Nah, kalau misalnya install di VVS atau misalnya di lokal, ini opsional aja ya. Kalian bisa bikin virtual host ya. Jadi virtual host itu misalkan kayak tadi ya. Misalkan di sini kalian mau bikin namanya online store.local misalkan. Jadi nanti ketika kalian akses online store.local di browser kalian, nanti dia sudah mengarah ke website yang sudah kalian install tadi gitu. Atau kalau kalian nggak pingin sih nggak masalah gitu, misalkan langsung aja menggunakan localhost slash online store gitu ya. Nah, tapi kalau di Linux ya, misalkan kita mau bikin virtual host, misalkan kita mau menambahkan domain ya, menambahkan domain baru, biasanya itu ada yang harus dibuat dulu. Salah satunya adalah virtual host ya. Misalkan kalian punya banyak domain dalam satu server, nah itu bisa ya. Nah, caranya apa? Salah satunya bikin virtual host. Misalkan nama websitenya apa gitu. Nanti tinggal kalian bikin sesuai dengan aturan di virtual host seperti apa. Kemudian, nah yang paling penting juga kalau di Linux itu kan nanti dia hubungannya ada dengan, pasti ada yang namanya permission ya. Nah, di sini permission file atau direktorinya kalian ubah aja ke 755. Nah, untuk 755 saya rasa itu tidak perlu dijelaskan ya, karena kalau kalian mengikuti mata kuliah sistem operasi pasti kalian tahu ya. Jadi 755 kan apa? RWX, kemudian apa? RX atau RW ya. Jadi 755 itu 7 itu kan RWX. Nah, 5-nya itu apa? 5-nya itu apa? Itu adalah hak akses ya atau permission. Kemudian terakhir untuk ownernya itu kalian rubah aja menjadi www.data. Jadi owner itu kan ada yang namanya eh jadi kalau di Linux itu ada perintah yang namanya chown ya, atau change owner ya. Nah, change ownernya untuk si user dan si grup ya. Jadi usernya nanti www.data, grupnya nanti www.data. Nah, saya rasa itu pengetahuan yang pasti kalian sudah mengerti lah.
Selanjutnya ada instalasi database ya, bisa menggunakan MySQL atau MariaDB. Nah, di sini contohnya kita akan membuat sebuah website, membuat sebuah database kosong namanya DB WP GoShop. Nah, ini nanti yang bakalan kita gunakan untuk menginstal WordPress kita ya. Oke, tapi ini saya lanjutkan dulu aja. Nah, terus nanti untuk virtual hostnya kita bikin yang namanya wp-goshop.local ya. Ini nanti kalau di Laragon kan tinggal sesuaikan nama ininya aja, nama direktorinya aja ya. Oke, ini adalah instalasinya. Jadi di sini sebaiknya langsung kita praktekkan aja ya. Jadi sebelumnya silakan download dulu si WordPress-nya. Tadi alamatnya ada di wordpress.org/latest.zip ya. .zip. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti langsung gue download seperti ini ya. Kebetulan saya sudah download tadi. Jadi di sini yang versi yang pada saat ini adalah 5.4 ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, Get WordPress. Nah, kita itu bisa download yang versi zip atau versi tar.gz ya. Jadi ada dua versi. Nah, kalau di sini kita download yang .zip aja ya. Kalau di Linux mungkin bisa download yang tar.gz ya. Atau download yang zip juga nggak masalah ya. Yang penting nanti di servernya bisa ekstrak .zip ya. Kalau defaultnya kan si Linux sudah bisa langsung ekstrak .tar.gz ya. Nah, selanjutnya di sini saya sudah download. Nah, kemudian kita pindahkan ke directory web server ya. Nah, di sini saya menggunakan Laragon ya. Jadi saya sudah menginstal yang namanya Laragon. Jadi Laragonnya itu seperti ini. Seperti ini. Nah, di sini bisa kita explore nanti. Misalkan kita mau eh, install PHP versi lain gitu ya. Nah, di sini kan ada PHP versi 7 nih. Nah, kita mau install yang versi 5 misalkan, itu juga bisa. Jadi nanti ketika mau dijalankan tinggal dipilih lagi. Nah, ini contohnya ya. Jadi ada versi 5, ada versi 7 ya. Nah, tinggal dipilih aja maunya yang mana gitu. Kemudian juga Apache-nya juga ada, mau menggunakan nanti ada mau menggunakan Nginx atau mau menggunakan Apache ya. MySQL ada ya. MySQL-nya di sini ada phpMyAdmin, HDSQL. Nah, di sini sudah ada GUI-nya ya. Jadi kita tidak harus menggunakan phpMyAdmin, nanti kita menggunakan yang namanya HDSQL juga bisa. Nah, kemudian untuk settingan lainnya, jadi di sini tadi ada auto virtual host ya. Nah, di sini untuk direktorinya disimpan di Laragon www data ya. Nah, nanti untuk hostnya ini bisa diganti ya. Yang penting eh, jangan menggunakan yang ada di mana di yang sudah dipakai aja gitu. Maksudnya mau .com, mau .org atau apa gitu. Karena kalau nanti kalian terkoneksi dengan internet, nanti dia bakalan nyari gitu di internet gitu. Makanya di sini saya bikin .local aja. Karena tld.local kan tidak dipakai di internet ya. Nah, di sini auto virtual hostnya dinyalakan. Sini masih banyak ya. Nah, di sini kalau kalian mau nyalakan Nginx juga bisa, mau menggunakan Redis atau Memcache juga nanti bisa ya. Tapi di sini kita tidak sampai ke sana, jadi kita cukup MySQL dan Apache aja. Portnya juga sudah ada. Kalau kalian mau supaya si webnya nanti didukung SSL, bisa HTTPS. Nah, kalian enable aja di sini gitu ya. Portnya nanti 443 ya. Oke, itu aja yang standarnya ya di Laragon. Ya, selanjutnya kita install langsung ya. Nah, tadi sudah saya download ya. Nah, di sini ada WordPress. Kita ekstrak aja. Nah, di sini ada
WordPress ya. Tadi itu yang mana ya? Oke, kita cari dulu namanya apa. Bentar ya, kita ekstrak ulang aja. Kita ekstrak tuh WordPress 54 aja ya. Nah, oke ini ya. WordPress 54 kita buka. Nah, ini. Di sini kita keluarkan aja. Jadi terserah ya. Di sini saya mau kasih nama tadi apa, WP Go Shop. Nah, WP Go Shop ini saya keluarkan di www ya. Saya taruh di www. Karena tadi dia masih di dalam folder. Nah, saya keluarkan di www ya. Nah, sudah ada. Nah, sudah seperti ini ya. WP Go Shop. Nah, berarti di browsernya di sini kita tinggal panggil ya. Oh ya, tadi ya. Eh tadi kan ada template ya. Nah, nanti kalian bisa kalau mau beli bisa ke sini ke Tempores. Nanti pilih yang WordPress ya. Kalau mau install yang toko online, pilih yang WordPress. Kemudian e-commerce ya. Nah, nanti sudah ada pilihan-pilihan template yang bisa kalian gunakan. Jadi mau yang berbayar atau enggak nanti ada di sini ya. Yang jelas Tempores itu berbayar ya. Mau yang free nanti kalian cari aja di internet ya, tinggal di googling. Kemudian tadi yang codex ya, saya masuk dulu yang codex. Nah, di sini ada themes. Jadi misalkan kalian mau belajar bikin uh, tema ya, jadi masuk aja nanti ke codex.wordpress.org ya. Nah, kalian bisa masuk ke sini ya. Di sini nanti sudah dijelaskan bagaimana caranya install tema, install WordPress, kemudian uh, bagaimana develop tema. Ini kan ada nih theme development ya. Kemudian nanti kalau mau bikin plugin juga ada sini writing a plugin ya. Nah, mungkin nanti pertemuan-pertemuan yang selanjutnya kita belajar membuat plugin sederhana ya. Kemudian kita pasang di WordPress kita gitu. Jadi kita coding sendiri bagaimana sih caranya bikin plugin. Tapi itu untuk pertemuan yang selanjutnya ya. Oke, saya balik lagi ke sini. Berarti saya cukup panggil karena ini di Laragon sudah saya aktifkan virtual hostnya. Jadi saya panggil wp goshop.local ya. Tadi jangan lupa di start dulu ya Laragonnya. Di sini sudah saya start. Nah, biasanya kalau pertama itu dia kan mesti nyari yang di internet ya. Ada nggak sih domain itu gitu. Nah, kalau misalkan nggak bisa, pertama akses gini dulu ya. Kita cek dulu. Kita cek localhost dulu ya. Dia jalan atau tidak. Nah, di sini ternyata tidak jalan ya. Berarti ada yang eh kita stopkan dulu. Kemudian kita start ulang ya. Oke, ini sudah aktif. Kemudian kita panggil lagi localhost. Nah, ini udah tandanya udah jalan ya, atau nanti tulisannya Laragon itu juga tandanya udah jalan ya. Nah, berarti kalau kita panggil wp go shop itu juga seharusnya sudah bisa ya. Nah, ini udah masuk ke WordPress-nya. Tapi di sini saya mau menggunakan apa namanya? Domain ya. Virtual host ya, seperti ini. Oke, ini sudah bisa diakses ya. Jadi berdasarkan uh, virtual host tadi ya. Jadi kalau saya hapus dulu seperti ini, nah dia langsung ke redirect ke halaman sini ya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita coba aja continue. Untuk bahasanya tadi kita pilih yang Inggris saja. Nah, kemudian di sini kita harus bikin beberapa ini ya, beberapa syarat dulu
seperti kita harus punya database-nya, kemudian kita harus ada username dan password, kemudian ada hostnya ya untuk terkoneksi dengan si database-nya nanti. Nah, di sini kita coba klik let's go ya. Nah, di sini tadi misalkan seperti di slide saya itu kita akan bikin database dengan nama db wp goshop ya. Berarti di sini kita masukkan aja di database name-nya wp db goshop ya. Seperti itu. Kemudian untuk username-nya adalah username yang digunakan ya di database. Di sini adalah root ya. Kemudian passwordnya nanti diisikan. Karena di Laragon saya untuk database-nya belum di set passwordnya, jadi sini saya kosongkan ya. Kemudian database hostnya itu adalah localhost ya. Jadi seperti itu untuk yang prefix, biarkan saja. Kemudian di submit ya. Nah, di sini ternyata keterangannya apa? Can select database ya. Artinya apa? Bisa jadi di sini database yang namanya wpdb goshop tadi belum dibikin ya, bisa jadi ya. Atau koneksinya bisa jadi bermasalah. Nah, karena kita belum bikin database-nya, maka kita bikin dulu ya. Caranya kalau misalnya kalian di VVS itu kan bentuknya cuma teks ya. Nah, berarti nanti bisa lewat terminalnya ya, langsung dibikin. Nah, kalau di sini saya sebenarnya bisa aja langsung loncat ke HDSQL, jadi sudah ada GUI kliennya. Tapi kalau kalian mau create lewat command prompt juga bisa ya. Jadi pindah aja ke directory Laragonnya ya. Atau yang menggunakan SAM bisa menggunakan phpMyAdmin ya. Jadi Laragon, kemudian cd bin ya, bin, kemudian cd MySQL ya. Kemudian foldernya. Nah, saya masuk ke bin lagi. Jadi ini disesuaikan aja nanti. Nah, di sini sudah ada mysql.exe ya. Nah, kita panggil aja. Jadi seperti biasa mysql kasih -u root ya. Karena di sini namanya root ya, password usernya, passwordnya di sini masih kosong ya. Nah, kalau kita lihat di database-nya memang belum ada yang namanya wp db goshop ya. Oh, db wp goshop ya, belum ada ya. Nah, kita bikin aja. Cara bikinnya gampang ya. Create databases. Ini anggaplah kita lagi di VVS gitu ya. Jadi bentuknya cuma terminal, tampilan teks ya. Nah, database error ya. Oh, create, kemudian database dulu ya, kemudian nama databasenya. Create database apa tadi? db wp goshop ya. Seperti ini. Nah, ini udah oke. Kemudian kita cek aja show databases db wp goshop. Nah, ini udah ada ya. Nah, selanjutnya ini sudah kita bikin ya. Nah, kalau sudah kita bikin, kita balik lagi aja ke sini lagi ya. Nah, kita back lagi aja. Jadi namanya bukan wp db goshop ya, tapi db wp goshop. db wp goshop. Nah, udah. Nah, seharusnya ketika kita submit sudah tidak error lagi ya seharusnya. Nah, tapi di sini this either means the username and password information in your wp config.php is incorrect
ya. Nah, kita cek lagi aja. Kita cek lagi aja di wp.config-nya ya. Jadi di sini ada yang namanya wp config ya. Nah, di sini masih bentuknya masih eh, sampel ya. Nah, kita coba aja buka atau kita copy aja. Kita copy. Biasanya juga dengan cara seperti ini ya. Biasanya kalau ada error di create database-nya atau instalasi di awalnya itu. Nah, cara lainnya adalah kita langsung edit aja file wp-config ya. Nah, di sini saya copy aja yang sampel, kemudian kita rename hasilnya menjadi wp-config ya. Kita buka. Nah, tadi itu yang perlu kita setting kan, oh ya di sini kan dia tidak bisa meng-create ya. Jadi di sini username dan password salah gitu ya. Coba kita try again ya. db, oh ya mungkin di sini ya. Mungkin passwordnya bagaimana? db wp gosop. db wp gosop. Oke, seharusnya udah bisa ya. Nah, ini already exist karena tadi kita create ya, karena tadi kita copy ya. Kita tes aja lewat browser tadi satu kali lagi. Kita hapus dulu yang wp config-nya. Kita tes lagi sekali ya. Ini kosong passwordnya. Oh ya, ini udah bisa ya. Kemungkinan tadi karena passwordnya ya. Kemungkinan tadi passwordnya belum saya hapus. Nah, kemudian kita bisa run the installation ya. Kalau di sini keterangannya alright ya. If you are ready, time now to run the installation. Diklik aja. Nah, ini udah masuk ke instalasinya, udah selesai ya. Tinggal kita masukkan title-nya, misalkan WP Go Shop ya. Atau namanya Go Shop, seperti itu aja ya. Username-nya untuk login misalkan kita kasih nama admin gitu aja ya. Jadi nanti untuk username dan password itu bisa kalian modifikasi sendiri. Di sini saya supaya tidak lupa aja ya. Sini misalkan namanya admin 123 QWERTY gitu ya. Ini adalah contoh password yang tidak bagus ya. Karena di sini keterangannya very weak ya. Nah, karena ini cuma sebagai contoh, jadi nggak apa-apa. Kemudian di sini your email misalkan db gosop ya, dan gosop@gmail.com misalkan ya. Kalau sudah, kita klik install WordPress ya. Kalau yang ini biarin aja. Search engine visibility biarin, tidak usah dicentang. Install WordPress. Nah, ini proses instalasinya. Kalau tadi proses konfigurasinya udah selesai, sekarang proses instalasinya. Instalasinya tidak lama ya. Tinggal ditunggu sebentar. Nah, ini sudah selesai ya. Nah, ini udah keterangannya sukses ya. Username-nya tadi admin, passwordnya tadi admin 123 QWERTY ya. Kita login. Nah, tinggal kita admin 123 QWERTY. Nah, kalau sudah sampai sini ini udah selesai ya. Jadi kalau kita akses ke site-nya ya, visit site itu ke front end-nya. Nah, di wp-gosop.local dia sudah muncul seperti ini ya. Nah, di sini yang bisa kita perhatikan lagi apa aja untuk settingan-settingannya di WordPress-nya. Jadi tadi sudah bikin database. Ya, bikin database mau lewat
GUI atau mau lewat CLI silahkan. Kalau di VPS kan kita nggak ada GUI-nya, jadi caranya lewat terminal tadi langsung MySQL, terus usernya apa, passwordnya apa ya. Kemudian tinggal di create database-nya. Selanjutnya kalau sudah keinstall, nah ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Biasanya apa? Biasanya kita lihat ininya, eh themes-nya ya. Kalau mau kita ganti nanti tinggal masuk ke bagian themes. Kemudian nanti kalau misalkan kita mau ngedit si temanya nanti masuk ke bagian editor ya. Nah, kemudian ada page, ada post. Nah, kemudian di sini biasanya juga penting ya settingan ini untuk SEO-nya ya. Nah, nanti mau yang seperti apa gitu. Jadi di sini ada site title, tagline-nya apa, kemudian WordPress address, site address. Nah, itu settingannya. Nah, di sini lagi yang bagian permaling ya. Permaling ini yang nanti bisa kita gunakan untuk salah satunya untuk optimasi di SEO ya. Jadi tinggal pilih mau gunakan yang mana. Nah, kemudian nanti di plugin untuk install plugin atau upload plugin ya. Jadi di sini saya tunjukkan aja. Tadi ada themes ya. Nah, di themes ini kalian bisa gunakan misalkan kan themes default ya. Mau di menggunakan themes yang lain tinggal di activate kalau misalkan dia sudah tersedia ya. Nah, ini karena sudah keterangannya aktif ya. Jadi kalau kita reload lagi yang di depan itu sudah ganti lagi. Nah, kalau mau installnya berarti tinggal di add new. Nah, installnya itu ada dua cara ya. Mau install secara online atau mau upload ya. Nanti kalau mau upload, misalnya kita download nih, atau misalnya kita buat template sendiri. Nah, nanti bisa gunakan yang upload theme ini ya. Jadi tinggal diklik kemudian diarahkan ke filenya. Di sini bentuknya adalah zip ya. Nah, kalau misalkan mau install di sini bisa kalian search aja, misalkan namanya apa, e-commerce ya. Kalian searching aja, kita cari misalkan ada nggak sih yang e-commerce. Nah, di sini sudah ada. Nah, kalian misalkan pakai aja, kita pilih salah satu ya, misalkan yang ini aja deh, e-commerce shop ini ya. Nah, ini tinggal diklik install ya. Nah, dia bisa nginstal asalkan nanti terkoneksi dengan internet ya. Nah, biasanya ada kendala-kendala sendiri ketika nginstal atau ngupload themes di Linux ya. Itu masalahnya di permission ya, permission directory-nya. Jadi tadi bisa aja di set menjadi 755 atau kalau mau lebih ekstrim lagi set aja ke 777 ya. Tapi ya itu nanti kembali lagi ke masalah security lagi ya. Nah, di sini sudah selesai install themes-nya, tinggal kita activate ya. Kita activate. Nah, ini sudah aktif ya. Kalau kita lihat lagi di themes-nya sini ya, balik lagi ke themes. Nah, di sini sudah terpasang template-nya ya di sini. Nah, di sini ada active e-commerce shop ya. Nah, kalau kita refresh di front end-nya, nah ini udah ganti. Nah, ini berarti tinggal kita custom aja gitu. Nah, salah satunya bisa masuk ke customize ya. Ini kalau mau langsung drag and drop lah ibaratnya ya, atau langsung apa namanya, langsung klik langsung jalan gitu ya, atau langsung secara GUI-nya gitu. Nah, di sini contohnya ada header image mau kita ganti apa gitu ya. Ini udah ada. Kemudian nanti ada misalkan mau misalkan kita nginstal sendiri, buat sendiri ya, atau mau menambahkan lagi di mana, di ininya, di template-nya. Di sini ada juga file CSS dan file HTML-nya ya. HTML-nya di sini dibungkus menggunakan PHP ya. Jadi bentuknya PHP. Jadi ekstensinya di sini .php. Nah, bisa kalian lihat di sebelah sini ya.
Nah, misalkan bagian mana yang mau kalian otak-atik, header misalkan ya, theme header ya. Nah, tinggal diklik aja, misalkan kalian tambahkan apa gitu di sini ya. Nah, kalau yang plugin nanti masuk aja ke plugin. Nah, di sini kita bisa juga install pluginnya, tinggal di add new, kemudian nanti tinggal searching ya. Misalkan kita nyari apa? Kontak form ya. Kontak form. Nah, di sini kita searching aja kontak form gitu. Nah, tinggal pilih aja mau yang mana ya. Misalkan kita mau gunakan yang eh, tadi itu di slide saya namanya apa? Namanya di sini untuk yang plugin kontak form ya. Nah, berarti bebas aja mau pilih yang mana. Misalkan saya pakai yang ini aja deh, itu ya yang ini ya, kontak form by WP form ya. Kita install, jadi tinggal diklik aja install. Jadi kita tunggu ya. Kita tunggu instalasi. Jadi ini yang penting terkoneksi dengan internet ya. Kalau kalian bikin plugin nanti eh, terus mau diinstal pluginnya masuk ke upload plugin. Nah, itu nanti di materi-materi yang selanjutnya kita belajar secara sederhana bagaimana caranya membuat plugin ya. Jadi kalau kalian punya ide untuk WordPress ya dan bisa dibikinkan sebuah plugin, nah caranya nanti bisa menggunakan eh, nanti saya ajarkan bagaimana bikin pluginnya. Nah, itu bisa kalian jual juga ya. Nah, di sini tinggal di activate ya karena sudah berhasil diinstal. Oke, kita klik aja activate. Kita tunggu. Nah, ini udah selesai ya. Nah, kalau kita klik lagi di bagian pluginnya, plugin install plugin. Nah, di sini sudah ada WP Form Lite ya. Itu adalah plugin yang tadi kita install. Kalau mau disable ya tinggal diklik lagi aja. Kemudian di sini ada pilihan deactivate ya. Misalnya kita mau menonaktifkan. Nah, keterangannya nanti di sini plugin sudah deactivate ya. Nah, kalau ini kan artinya apa? Plugin yang statusnya tidak aktif ya. Jadi kalau mau mengaktifkan tinggal diklik aja activate. Oke, itu sekilas. Oh ya, satu lagi ya tadi di settingan general. Nah, di sini kita bisa setting site title. Jadi kalau misalkan pertama tadi kita settingannya masih belum benar, nanti dibenerin lagi di site title, kemudian tagline-nya juga diganti untuk keperluan e-commerce kita. Kemudian ada lagi yang permaling ya. Jadi diklik aja permaling mau menggunakan settingan seperti apa gitu. Apakah yang seperti ini atau yang biasanya kita mau setting tuh yang seperti ini aja ya, yang pakai post name aja, atau mau kita custom juga bisa ya. Tapi misalnya kita pilih aja yang post name ya. Awalnya dulu kita klik yang ini ya untuk melihat ininya. Jadi hello world-nya kita klik. Nah, di sini kan ada URL-nya ya 2020 04 14 hello world ya. Nah, tapi kalau kita perbaiki, bukan diperbaiki, tapi kita ganti permalingnya, misalkan seperti ini, jadi goshop.local sample post ya. Nah, kita save, change. Nah, ini udah update, kita balik lagi, kita refresh ya. Nanti untuk URL-nya sudah ganti. Nah, di sini sudah menjadi langsung hello world ya, langsung ke title-nya. Jadi tidak ini lagi, tidak menggunakan URL yang sebelumnya. Jadi itu juga penting nanti untuk keperluan SEO ya. Oke, untuk yang instalasi WordPress itu saya cukupkan dulu ya. Jadi nanti pertemuan selanjutnya kita install plugin untuk WooCommerce. Kemudian selanjutnya lagi kita belajar develop plugin itu seperti apa gitu.
Jadi untuk membangun website toko online di part yang kedua ini saya cukupkan dulu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.